Oke, suara saya bisa terdengar ya? Oke, ya saya share screen. Oke, hari ini kita bicara lebih jauh tentang manajer keuangan, ya. Jadi manajer keuangan itu dia berfungsi meningkatkan dana perusahaan, ya, memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan sehingga kebutuhan arus kas perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang bisa terpenuhi gitu ya. Anda tahu bahwa cash flow atau arus kas itu merupakan blood atau darah dari perusahaan, ya, nyawa dari perusahaan, karena tanpa cash flow yang baik, perusahaan yang besar sekalipun dia akan kesulitan mengelola keuangannya dengan baik kalau misalnya tagihan-tagihan dari pemasok atau supplier kemudian datang ke perusahaan tersebut. Ya, walaupun mungkin perusahaan itu adalah perusahaan terbuka yang asetnya besar, go public di Bursa Efek gitu ya. Nah, Anda mungkin sudah pernah saya singgung bahwa perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan beberapa cara. Ya. Misalnya dengan meminjam dari bank. Ya. Perusahaan besar biasanya akan lebih mudah untuk meminjam dana dari perbankan daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar memiliki pencatatan laporan keuangan, kemudian mereka sudah go public, ukuran usahanya lebih besar, sehingga dia biasanya lebih dipercaya oleh perbankan. Ya. Tapi kalau dengan fenomena atau pandemi COVID saat ini, ya perbankan akan berhitung ulang lagi untuk mendanai perusahaan. Dia akan melihat apakah industri perusahaan itu termasuk industri yang diuntungkan oleh kondisi COVID saat ini, atau justru sebaliknya perusahaan itu dirugikan oleh pandemi COVID saat ini. Kalau dirugikan mungkin ya perbankan akan makin hati-hati, bahkan mungkin akan menahan kucuran dananya. Ya. Dan sebagian perbankan saat ini sudah mengalihkan dana pihak ketiga atau DPK dari deposan itu penabung deposito dan penabung biasa ke surat utang, khususnya surat utang pemerintah, karena mereka mulai mengerem pemberian kreditnya, jadi makin hati-hati karena kredit yang ada aja bisa terancam macet kalau tidak dikelola atau direstrukturisasi dengan benar gitu ya. Nah, itu dari perbankan. Nah, kemudian perusahaan bisa go public ya, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Dia kemudian menjual sahamnya di bursa saham. Dalam hal ini adalah di Bursa Efek Indonesia. Menjual saham di bursa itu perusahaan akan mendapatkan pendanaan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjual saham atau kepemilikan perusahaannya kepada pihak lain yang nanti membeli saham perusahaan itu di bursa. Ya, jadi ada sebagian saham perusahaan yang dilepas. Ya, tentu seberapa banyak yang dilepas akan tergantung pada tujuan strategik dari perusahaan itu. Mungkin yang dilepas cuma sebagian kecil saham saja atau sebagian besar. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Saya tidak memantau chat room atau ruangan chatting. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau dia melepas sahamnya dalam jumlah besar ada risiko.
Risiko apa? Yaitu di pemilik lama itu bisa kehilangan posisinya sebagai pemegang saham pengendali. Ya. Jadi saham dia bisa terdilusi, menyusut kepemilikannya, persentase kepemilikannya, dan digantikan oleh pemilik yang baru. Makanya biasanya kalau perusahaan itu adalah perusahaan keluarga yang kemudian go public, dia akan melepas sahamnya itu biasanya secara terbatas. Dengan tujuan apa? Dia tidak atau pemilik lamanya itu tidak kehilangan posisi sebagai pemegang saham pengendali. Ya, karena tujuannya mungkin hanya untuk mengekspansi perusahaannya, mendapatkan pendanaan. Pendanaan yang bagaimana? Pendanaan dengan cost atau biaya yang murah. Karena kan kalau dengan saham itu kita tidak memberi bunga gitu ya, nggak ada bunganya gitu ya. Hanya kalau waktu-waktu tertentu kita memberi dividen kepada pemilik saham. Dividen itu pun belum pasti gitu ya. Jadi kalau perusahaannya rugi pasti nggak ada dividen yang dibagikan. Nah, tapi kalau perusahaan itu menjual surat utang atau obligasi atau bond gitu ya, nah itu bisa menjadi alternatif juga ya. Tapi dia harus membayar yield atau bunga atas obligasi tersebut, dan itu nggak mau tahu walaupun perusahaannya dalam kondisi rugi atau dalam kondisi untung, bunga obligasi harus tetap dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kalau enggak, nanti harga obligasinya di pasar akan menjadi turun, bahkan obligasinya bisa default menjadi junk bond atau menjadi obligasi sampah gitu ya, yang tidak laku, tidak diserap oleh pasar, tidak ada yang mau beli nanti obligasinya. Nah, itu pendanaan perusahaan itu punya konsekuensi sendiri-sendiri berarti saudara-saudara. Ya. Misalnya kalau perusahaan itu bangkrut gitu ya, maka pemegang obligasi yang akan didahulukan untuk dibayar aset-aset dibayar utangnya atas aset-aset perusahaan. Kenapa? Karena obligasi itu merupakan utang. Sementara pemegang saham ya itu akan dapat belakangan gitu ya. Jadi kalau pemegang saham dapat belakangan, dapat sisa-sisanya. Jadi kalau dia ada sisanya dari aset perusahaan yang dibagikan karena perusahaan bangkrut, itu baru dia akan mendapatkan sisa dari pembagian aset perusahaan itu. Ya, jadi dia ada konsekuensinya. Loh, kenapa enggak utang di bank aja, terus menerbitkan surat utang kalau begitu, Pak? Nah, dia punya perbedaan. Ya. Kalau obligasi itu biasanya bisa bertenor lebih panjang daripada utang di bank. Ya, lebih panjang. Dan perusahaan tentu lebih bebas karena dia tidak akan ditanyai oleh bank tentang tujuan penggunaan obligasinya dan sebagainya gitu. Penggunaan utangnya itu. Kalau bank kan pasti pengen tahu nih, kamu ngutang ke saya buat apa gitu uangnya gitu ya, dan diminta laporan keuangan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian manajer keuangan juga akan mengelola aset-aset perusahaan dan mengelolanya secara bijaksana. Ya, misalnya aset perusahaan itu dikembangkan untuk apa? Nanti memperbesar, memperluas portofolio perusahaan. Biasanya dengan tujuan mensinergikan apa itu? Antara keinginan pemilik perusahaan dengan kebutuhan untuk mengembangkan value perusahaan itu di masa depan. Dengan tindakan manajemen perusahaan yang selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan dan upaya untuk menumbuhkan value perusahaan itu dalam jangka panjang, gitu ya. Yang minggu lalu saya cerita kalau terjadi konflik kepentingan di antara pemilik perusahaan dengan manajemen atau direksi atau direktur perusahaan, maka terjadi yang secara teori disebut sebagai konflik keagenan gitu ya, agensi teori, di mana manajemen atau direksi perusahaan itu bertindak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kepentingan pemilik perusahaan atau shareholder dan berlawanan dengan upaya
untuk secara jangka panjang menumbuhkan value perusahaan itu. Nah, itu ya. Jadi perusahaan itu tentu akan berinvestasi dan dia biasanya perspektifnya adalah meningkatkan value perusahaan itu dalam long term, dalam jangka panjang, gitu ya. Oke. Nah, ini tugas manajer keuangan adalah memperoleh dana dengan biaya murah. Biaya di sini kalau kita mendapatkan pendanaan dari pihak luar, itu tentu ada biaya. Kalau kita utang ke bank, ada bunga yang harus kita bayar. Kalau kita menerbitkan obligasi, surat utang, atau bond, ada yield, imbal hasil yang harus kita bayar. Yield atau imbal hasil ini ya kurang lebih dengan bunga lah gitu ya. Kalau dengan pemegang saham ya nanti ada dividen yang harus kita bayar. Mana di antara itu yang paling murah, paling efisien bagi cost of funding-nya. Kemudian misalnya perusahaan bisa memilih berutang di dalam negeri atau berutang di luar negeri. Berutang dalam mata uang rupiah atau berutang dengan mata uang dolar. Tentu ini ada kelemahan-kelebihan sendiri. Umumnya kalau kita berutang dengan dolar, ya bunga utang itu lebih kecil daripada bunga utang dengan dalam mata uang rupiah. Tapi ada risiko currency exchange fluctuations, ya. Ada risiko fluktuasi mata uang asing di situ. Sehingga kalau sewaktu-waktu misalnya jeglek seperti tahun 98 ya rupiah melemah dari 2.500 tiba-tiba menjadi 15.000, yang berutang dalam dolar itu akan kepotongan, akan kelimpungan gitu ya. Begitu pula kalau dia misalnya mengimpor bahan baku dari luar negeri dalam dolar, dari luar negeri dalam dolar dan kemudian menjual barangnya di pasar dalam negeri, yang berarti dia mendapatkan pendapatan revenue dalam rupiah. Nah, itu dia harus menghitung semua itu. Ya. Dan biasanya menerbitkan saham itu lebih murah. Tapi apa? Ada kemungkinan kepemilikan saham dari pemilik lama itu akan terdilusi, gitu ya. Kemudian menggunakan dana perusahaan secara efektif dan efisien. Ya, perusahaan itu sebesar apapun ukurannya, dia bukan merupakan sinterklas, walaupun katanya mungkin wah perusahaannya gede banget sehingga uangnya tidak berseri gitu ya. Nah itu pasti dia tetap akan menggunakan belanja modalnya atau capital budgetingnya secara efektif dan efisien. Efektif dia berarti mencapai tujuannya, misalnya berekspansi, membuat pabrik baru atau membuat unit usaha yang baru, tapi dengan sesuai dengan visi misi perusahaan. Efisien berarti tujuan itu dicapai dengan cost atau dengan biaya yang serendah mungkin gitu ya, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan uang perusahaan untuk tujuan yang tidak perlu gitu ya. Karena perusahaan itu pasti dia akan perlu untuk memupuk modalnya. Kalau dia bisa memupuk modalnya, laba dia bisa disimpan, profit dia bisa disimpan. Ketika dia perlu berekspansi, maka kebutuhan untuk mendanai ekspansi itu dengan dana dari pihak eksternal atau dana dari pihak luar akan makin berkurang, dan itu tentu akan menguntungkan bagi perusahaan itu karena dia menggunakan utangnya sendiri, berarti makin sedikit menggunakan uangnya sendiri, berarti makin sedikit utang yang dia miliki gitu ya. Kemudian juga melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Ya, dia akan menganalisis return on asset, return on equity, dan apa itu rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Dengan menghitung rumus-rumus tertentu, dia akan bisa membandingkan kondisi keuangan perusahaan dia, misalnya apakah berada di bawah atau berada pada kondisi rata-rata atau berada di atas rata-rata industri. Ya, tentu yang diinginkan performa atau kinerja keuangan perusahaan itu berada di atas rata-rata industri. Nah, yang dimaksud dengan industri itu adalah sekelompok perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan menggarap pasar yang sama. Jadi, kalau membandingkan laporan keuangan itu artinya apa? Harus apple to apple. Tidak bisa kita membandingkan perusahaan gajah dengan perusahaan semut, gitu ya. Kalau industrinya tidak sama, dia mungkin tidak apple to apple, ya.
Nah, itu menganalisis laporan keuangannya. Kemudian juga menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Internal berarti di dalam perusahaan kita. Ya, bagaimana kekuatan keuangan, bagaimana produktivitas produksi kita, bagaimana pemasaran kita. Itu lingkungan internal dari dalam perusahaan kita sendiri. Lingkungan internal bisa lebih dipengaruhi oleh kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemegang keputusan. Tapi tidak semuanya 100%. Ya, karena ada beberapa hal tertentu yang kita secara resource, secara sumber daya, maupun secara kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, kalau Anda menggunakan analisis SWOT, maka ini termasuk bagian analisis dengan menggunakan S dan W, ya, strength dan weakness, gitu ya. Nah, kemudian kalau analisis lingkungan eksternal berarti lingkungan di luar perusahaan, lingkungan bisnis perusahaan yang selalu dinamis, interaksi antara kita dengan customer, interaksi kita dengan pesaing, interaksi kita dengan masyarakat, interaksi perusahaan kita dengan pemerintah, gitu ya. Nah, dikatakan itu luar, eksternal. Nah, eksternal ini lebih sulit untuk kita pengaruhi, ya. Walaupun mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya tertentu, tapi dinamikanya lebih tinggi biasanya karena di luar kontrol kita, ya. Misalnya kita tidak bisa sepenuhnya bisa mengendalikan kebijakan pemerintah, gitu ya. Misalnya kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah itu melarang kan industri-industri tertentu di luar industri yang disebutkan oleh peraturan gubernur dan peraturan wali kota untuk beroperasi secara aturan kan gitu, walaupun ada yang tetap jalan gitu ya. Nah, dan kemudian dikatakan berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Keputusan rutin itu ya keputusan sehari-hari, ya misalnya membayar pajak secara rutin, itu kan keputusan yang sifatnya rutin, ya. Dan khusus itu misalnya mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis gitu ya, melakukan ekspansi usaha, membeli pabrik baru, membangun mesin yang baru, masuk ke lini bisnis atau ke dalam industri yang baru, membentuk konglomerasi usaha, atau seperti kondisi saat ini ketika terjadi pandemi ya, dengan mengambil tindakan-tindakan strategis untuk sebagai langkah-langkah penyelamatan perusahaan yang belum ada contohnya sebelumnya, karena pandemi ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau perusahaannya mungkin berusia ya mungkin berapa puluh tahun gitu, belum pernah kan, kecuali perusahaan Anda sudah berdiri sejak tahun 1900 ketika terjadi flu Spanyol, ya mungkin perusahaan Anda sudah pernah mengalami pandemi ini. Tapi kalau perusahaan Anda berdirinya baru pada abad 20 ini, abad 21, ya kayaknya belum pernah mengalami. Jadi perusahaan Anda akan mengambil keputusan yang belum pernah ada historicalnya sebelumnya di dalam kondisi pandemi saat ini. Ya. Silakan pada pertanyaan. Ups. Oke. Nah, tanggung jawab manajer keuangan berikutnya ya, dikatakan mengambil keputusan investasi. Ya, kemana dana perusahaan itu akan dibenamkan. Ya. Misalnya apakah perusahaan itu harus masuk ke sektor real berarti mungkin dia memperluas pabriknya, ya, membuat mesin-mesin yang menambah mesin-mesin yang baru, ya, atau masuk ke bidang bisnis yang baru, misalnya perusahaan media masuk ke perbankan gitu ya, yang belum pernah dia masuki sebelumnya, atau apa gitu ya keputusan investasinya, atau misalnya investasi ke sektor keuangan, misalnya perusahaan itu punya uang tunai berlebih, apakah uangnya dimasukkan deposito atau dimasukkan reksadana gitu ya, atau dibelikan tanah atau aset yang lain ya. Tentu semua itu harus melalui review atau penilaian dan harus seksama, apalagi kalau keputusan investasinya melibatkan pendanaan dalam jumlah yang besar ya, atau pembelanjaan aktif perusahaan yang misalnya membeli bahan baku, procurement, pengadaan barang dan jasa dan seterusnya.
Ya. Kemudian juga mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif atau financing decision. Seperti saya bilang tadi, perusahaan bisa mendapatkan dana dari pihak ketiga, misalnya dengan mendapatkan tambahan saham, dengan menerbitkan saham baru, dengan go public, dengan menerbitkan obligasi atau surat utang, atau dengan berutang dari bank atau lembaga keuangan yang lain. Ya, nah semua itu tentu harus dihitung untung ruginya dan apakah dia harus dieksekusi atau tidak, ya, apakah dia memberikan added value pada perusahaan pada situasi-situasi tertentu, ya. Kemudian juga mengambil keputusan dividen, ya. Keputusan dividen ini adalah keputusan untuk membagikan sebagian dari laba atau keuntungan atau profit bersih, net profit yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nah, berapa keuntungan dari perusahaan itu yang dibagikan kepada pemegang saham? Nah, itu suatu keputusan bisnis. Karena secara teori sangat bisa jadi atau sangat mungkin tidak semua keuntungan perusahaan itu dibagikan kepada pemegang saham. Sebagian diantaranya bisa menjadi laba ditahan atau return earning, yaitu bagian dari keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, ini kemudian akan bisa menjadi senjata untuk memperkuat aspek permodalan perusahaan. Sehingga perusahaan nanti tidak perlu berutang kalau dia perlu melakukan tindakan ekspansi atau tidak perlu menarik pemegang saham baru sehingga menyebabkan posisi pemegang saham lama itu menjadi melemah posisinya karena kepemilikannya berkurang. Nah, semua ini dikatakan adalah untuk memaksimumkan value perusahaan atau nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dan manajer keuangan harus mengambil tindakan yang selaras untuk memaksimumkan nilai perusahaan itu dalam jangka panjang. Kalau dia tidak selaras, berarti dia berlawanan dengan kepentingan pemegang saham. Yang saya bilang tadi, terjadi konflik keagenan, agensi teori, gitu ya. Ya, nah, kemudian manajer keuangan dikatakan bertanggung jawab untuk mengetahui berapa seharusnya biaya produksi dari sebuah produk. Ya, harga pokok produksi. Berapa pendapatan yang kira-kira akan diperoleh oleh perusahaan, ya, sehingga dia bisa menginvestasikan dana yang cocok pas dari perusahaan itu, ya, tidak membuang-buang dana perusahaan, ya, berapa harga pokok produksinya, berapa pendapatan dia, berapa penjualan dia dari bulan ke bulan sejak produk itu diluncurkan sampai produk itu mencapai titik puncak atau mature penjualannya sampai produk itu nanti akan decline kembali gitu ya penjualannya. Ya. Nah, kemudian dikatakan manajer itu menggunakan sejumlah perangkat seperti penggunaan cost of capital, ya, cost biaya dari modal. Ya, ini konsep dari cost of money over time. Jadi ini bicara tentang namanya itu time value of money, bahwa uang itu memiliki nilai tersendiri seiring dengan waktu bergerak gitu ya. Misalnya nilai uang pada bulan Mei 2020 itu akan berbeda tentu dengan nilai uang pada Mei 2021, Mei 2022. Kenapa? Karena biasanya terjadi kenaikan harga-harga barang, ya, terjadi inflasi. Sehingga nilai uang yang saat ini 100.000 mungkin bisa membeli suatu barang 10 unit. Tahun depan mungkin 10.000 hanya bisa membeli barang yang sama hanya 8 unit. Ya. Nah, itu cost of money over time. Ya, time value of money. Cost of capital. Kalau kita mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, saya bilang tadi, dalam bentuk obligasi, kita harus bayar yield-nya. Kita harus bayar bunganya. Kita harus bayar imbal hasilnya. Ya, ada itu cost of capital gitu ya. Nah, sehingga ini akan menjadi pendanaan
cost of financing gitu ya, beban biaya ketika kita mendapatkan pendanaan untuk perusahaan dari pihak eksternal. Ya, ada pertanyaan dulu. Oke. Nah, kemudian dikatakan manajer keuangan itu tidak perlu menjadi ahli pada proyeksi keuangan. Nah, dia harus tahu, tapi tidak perlu dia menjadi expert dalam proyeksi keuangan, dikatakan. Jadi nggak semua bidang dia harus paham juga ya. Tentu ada orang-orang lain yang nanti lebih expert yang membantu dia, gitu ya. Tergantung kalian masing-masing, ya. Juga memiliki pengetahuan tentang sistem akuntansi, karena keuangan dan akuntansi itu saling beririsan satu sama lain, ya. Dan mengetahui strategi dari bisnis perusahaannya pada tahun-tahun ke depan, ya, arah bisnis, arah dari perusahaan dia itu pada tahun-tahun ke depan itu apa. Nah, manajer keuangan harus tahu. Kenapa? Karena strategi perusahaan dalam jangka panjang maupun taktik yang diimplementasikan oleh perusahaan dalam jangka menengah dan jangka pendek itu pasti akan membutuhkan sejumlah pendanaan. Nah, kalau tidak ada pendanaannya, tidak mungkin strategi dan taktik yang dieksekusi oleh perusahaan dalam jangka panjang, dalam jangka menengah, maupun dalam jangka pendek, dia akan bisa tercapai. Ya. Nah, kemudian juga kepala atau pimpinan dari manajer keuangan itu adalah Chief Financial Officer, ya, yang bertanggung jawab atas keputusan keuangan perusahaan dan memberikan laporan kepada direksi di atasnya. Ya. Tentu apakah jabatan ini setara dengan manajer, apakah setara dengan direktur, ya tergantung pada struktur organisasi di dalam perusahaan. Ya, karena ada di perusahaan yang manajer itu orang keuangan itu pimpinan tertingginya manajer, ada juga yang direktur, gitu ya, tergantung. Dan pada beberapa bagian pada beberapa perusahaan, orang keuangan itu seringkali juga menjadi satu divisi dengan orang IT, gitu ya, kadang jadi satu seperti itu, tapi tidak semua, tergantung saya bilang tadi pada struktur perusahaannya. Nah, kemudian dikatakan manajer keuangan itu harus memutuskan, ya, alternatif pembiayaan, ya, yang ada di perusahaan. Yang alternatif pembiayaan, financing decision. Apakah misalnya kalau dia butuh dana, dia harus ngeluarin obligasi, atau berutang dengan bank, atau menambah pemegang saham, atau go public, apa? Atau kan itu harus diputuskan. Ya, dia dan diputuskannya di mana harus dikalkulasi, gitu. Ya. Kemudian menetapkan pengalokasian dana, keputusan investasi. Ya. Setiap tahun, apalagi kalau dia perusahaan besar, itu dia biasanya punya belanja modal, capital budgeting. Ya, misalnya Ciputra itu tahun ini harusnya, saya nggak tahu apakah berubah lagi karena terjadi COVID ya. Ciputra misalnya tahun ini sebagai perusahaan properti dia punya belanja modal lebih dari 1 triliun. Nah, 1 triliun itu kan nggak bisa, pokoknya 1 triliun di Tekno tahun 2020. Iya, dia akan dibelanjakan dengan target 2020. Tapi ada alokasi-alokasinya, misalnya sekian ratus miliar untuk membeli tanah yang baru, gitu ya. Sekian ratus miliar untuk membangun pusat perbelanjaan, sekian ratus miliar untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, sekian ratus miliar mungkin untuk bayar utang atau obligasi atau bond yang sudah jatuh tempo. Nah, itu ada alokasi-alokasinya. Ya. Kemudian juga, seperti saya bilang tadi, menentukan dividen. Ya. Jadi dividennya yaitu apa, bagian dari keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Berapa persen yang dibagikan? Per lembar sahamnya mendapat berapa setiap investor? Dan berapa persen yang ditahan? Menjadi laba ditahan atau return earning untuk tujuan apa? Memupuk modal perusahaan, memperkuat struktur modal perusahaan di masa depan, gitu ya.
Nah, sehingga dikatakan fungsi utama dari manajer keuangan itu dia mendapatkan pendanaan, ya entah melalui berbagai cara tadi ya, obligasi, surat atau surat utang, melalui perbankan atau melalui go public atau menambah pemegang saham, ya, dan mengalokasikan dana tersebut. Ya, misalnya capital budgetingnya dalam tahun 2020 belanja modalnya 1 triliun. 1 triliun itu dipakai untuk apa? Tentu dia akan alokasikan kalau dia induk perusahaan yang memiliki anak-anak perusahaan atau strategic business unit yang cukup banyak, ya dia akan alokasikan ke unit-unit bisnis yang memiliki prospek lebih baik untuk berkembang. Itu ya, sama kalau Anda secara pribadi berinvestasi, Anda pasti akan mengalokasikan investasi Anda atau uang Anda ke dalam keranjang investasi yang lebih menghasilkan, kan kira-kira begitu ya. Nah, kemudian perencanaan profit, ya, dari profit itu ada yang menjadi dividen untuk pemegang saham, dan dividen itu dipajaki ya. Jadi terutama kalau perusahaannya berbentuk PT, PT terbuka gitu, ada double taxation, ada perpajakan 2 kali. Keuntungan perusahaan dipajaki, keuntungan itu dibagikan ke dalam dividen, diterima oleh masing-masing investor atau pemilik saham, itu juga dipajaki lagi. Jadi ada double taxation atau perpajakan ganda di sini. Nah, kemudian laba ditahannya direncanakan untuk apa? Misalnya memperkuat struktur permodalan perusahaan. Untuk apa misalnya? Atau kalau dia dalam bentuk yayasan, uangnya itu diinvestasikan kemana? Karena kalau uangnya itu misalnya untuk yayasan tidak diinvestasikan, dia akan kena pajak gitu ya. Dan manajer keuangan dikatakan dia harus memahami pasar modal gitu ya, karena dia harus paham bagaimana misalnya menerbitkan obligasi, ya, bagaimana berhubungan atau menunjuk penjamin emisi atau perusahaan sekuritas untuk penerbitan obligasinya itu, ya, bagaimana prosedur untuk go public. Nah, dia harus paham hal-hal seperti itu, ya. Kalau tidak, ya perusahaannya tidak bisa berkembang karena pasar modal ini baik saham, obligasi, dia akan menjadi kunci bagi pengembangan perusahaan dari sisi permodalannya. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Ya, saya lihat itu tugasnya sudah mulai jalan ya di minggu ke-12, 13, dan 14. Nanti apa itu? Silakan nanti dimasukkan, dibuat videonya ya. Jadi untuk minggu 12, 13, 14 itu Anda wajib membuat video. Video itu adalah ganti dari presentasi. Ya, ganti dari presentasi. Anda buat sekreatif mungkin, tidak harus monoton Anda presentasi, dan Anda kan tidak boleh ketemu dengan teman Anda karena ada social distancing. Dan Anda bisa masukkan suara, masukkan video, masukkan tayangan apa di situ gitu ya. Dan nanti dimasukkan ke YouTube saja, nanti linknya dimasukkan ke Paper. Paper itu yang kalian upload ke URS, dan itu menjadi pengganti aktivitas presentasi kalian pada minggu 12, 13, dan 14, dan masukkan sesuai dengan jadwal yang diberikan, gitu ya. Jadi siapa yang kelompok 1, 2, 3 presentasi di minggu 12, kelompok 4, 5, 6 di minggu 13, dan kelompok 7 dan 8 yang terakhir di minggu ke-14. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada, Pak. Oke. Ya, kalau tidak ada nanti diskusi dan sebagainya bisa dilanjutkan melalui grup WA seperti biasa. Atau ada beberapa biasanya yang suka japri saya, ya juga boleh gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya bersifat umum, silakan ditanyakan di grup gitu ya. Kemudian berarti kuliah tanggal 1 tidak ada ya, karena tanggal 1 itu tanggal merah gitu ya. Jadi nggak perlu ada perkuliahan. Dan ini sudah menjadi kuliah pengganti kita untuk tanggal 1. Kita ketemu lagi tanggal 8 Mei jam 4 sore seperti biasa. Oke, Pak.
Oke, thank you. Makasih, Pak. Ya, makasih sama-sama. Ya, Jaga diri baik-baik. Thank you. Ya, Pak. Pak. Oke.